indah kota Padang. Padang adalah kota tercinta. Selamat datang Bapak Ibu tamu undangan di workshop tari tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Kepala UPDD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati seluruh panitia dan karyawan UPDD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, beserta peserta yang kami banggakan, serta hadirin undangan yang berbahagia. Saya mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Acara pembukaan workshop tari pada hari ini 7 Maret tahun 2023 dimulai. Selanjutnya kita dengarkan bersama laporan Kepala UPDD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Supriyadi SEMSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Ibu kita dari Musibah Bapak dari Jakarta, dan yang kami hormati teman-teman kita dari PPD Kampung dan Kementerian semuanya, dan teristimewa adik-adik kita yang ikut serta dalam kegiatan workshop tari pada pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti acara workshop. Dan mudah-mudahan selama 3 hari ini ke depan kita masih diberi kesehatan. Amin. Dan seterusnya selawat dan salam tidak kita lupa kita sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah meninggalkan 2 pusaka untuk kita sebagai pilihan hidup, yaitu Al-Quran dan hadis. Bapak Kadis yang kami hormati, izinkan kami melaporkan kegiatan ini, Pak Kadis. Yang pertama, kegiatan ini adalah kegiatan yang keempat kali, yaitu workshop tari pada hari ini, Pak. Kebetulan jumlah kita tiap workshop ini 40, target kita malah ada yang lebih, Pak. Untuk hari ini 40 dan masih ada kurang 1 yang belum datang. Jadi kita sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan yang kedua, yaitu kegiatan kita ini didanai oleh jamaah niaga usaha untuk 2024 ini, 2023 ini. Tujuan daripada kegiatan kita ini adalah memotivasi koreografer muda Sumatera Barat agar menciptakan karya-karya baru yang mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Kedua, melahirkan geografer yang kreatif dan inovatif sebagai upaya pembinaan kebudayaan khususnya seni tari di Sumatera Barat yang menjadi amanat dari Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. C. Menguatkan silaturahmi seniman tari di Sumatera Barat. D. Meningkatkan kemampuan geografi muda Sumatera Barat pada sektor ekonomi kreatif yang diperkuat dengan jiwa entrepreneurship. Pelaksanaan kita di PPD di Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dan terusnya Pak Kadis, kita berharap kepada Pak Kadis sebentar lagi untuk buka secara resmi pembukaan ini, nantinya agar kegiatan ini berlangsung dengan
Baik, terima kasih. Mungkin yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sekaligus membuka acara secara resmi kepada Bapak Saifullah SPD MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sallallahu alaihi para PTD budaya serta acara, juga ada kepala bidang seni dan budaya untuk pada pamong budaya, ada Pak Sumadi, Ibu Yosi, dan semua jajaran dari tamu budaya. Kemudian pada materi atau instruktur yang berhadir, Pak Putri, Bu Tati, datang Sumatera Barat. Terima kasih jauh-jauh dari Jakarta datang ke Sumatera Barat. Walaupun orang awak muda. Kemudian bersama pada adik kami peserta workshop dari tanggal 7 sampai tanggal 9 insyaallah yang kami cintai. Bersyukur pada pagi hari ini kita hadir bersama-sama di lantai 4 kebudayaan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita akan bermakna, akan bermanfaat selama 23 hari. Salam kita mohonkan kepada Allah, semoga curahkan kepada arwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada instruktur bersedia meluangkan waktu untuk datang ke Sumatera Barat, memberikan atau membagi sebagian ilmunya pada adik kita ini. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Supriyadi tadi, ini workshop sudah kali yang keempat ya. Tapi sebenarnya kalau workshop yang dulu ada di Taman Budaya saya rasa sudah disebutkan. Ini kan resmi berhubungan dengan program, terutama adalah program unggulan Bapak Gubernur. Itu ada 100.000 entrepreneurship yang diinginkan muncul Sumatera Barat ini. Nah, salah satunya dari bidang seni. Seni itu banyak, salah satunya juga adalah seni tari atau bidang tari. Kita tahu bahwa tari itu merupakan seni yang dari dulu kala bahkan sampai hari kiamat ya tidak akan hilang. Kenapa? Karena itu bahagian dari kehidupan manusia. Ekspresi ya kegiatan kesemanusiaan yang diungkapkan oleh tari. Ya. Tari itu punya makna, punya nilai-nilai, ya ada pesan yang disampaikan. Walaupun tidak semua orang paham ya. Kalau orang tidak ngerti nonton tari mungkin ya udah berduga ya. Kalau lihat itu sampai judul ini tari nelayan atau petani, nah itu berarti orang bisa menangkap dari pesan-pesan yang tadi. Kemudian juga tari ya ditampilkan hampir di semua acara, terutama di Sumatera Barat. Tapi tidak, saya cara-cara nasional jarang tidak ada tari. Kalau nyanyi paling nyanyi Indonesia Raya, kan? Tapi kalau tari itu ada di tari penyambutan. Kita datang pasti pakai tari. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ada 4 strategi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Maka salah satunya itu dalam rangka pelestarian juga sebenarnya itu boleh ada pengembangan yang disebut dengan keanekaragaman. Maka dalam workshop ini walaupun dia itu tari-tari tradisional basicnya, tapi boleh ada pengembangannya dengan tari-tari kontemporer, tapi tidak menghilangkan aslinya kan gitu.
bentuk. Nah, artinya kita tidak menghilangkan aslinya, ada basicnya internasional, boleh kita kembangkan menjadi kontemporer. Nah, karena apa? Karena kita memang punya daya imajinasi, kreativitas, inovasi, ya, yang harus disalurkan, tidak harus itu saja. Dan itu juga nanti dalam rangka pemanfaatan, salah satu bentuk pemanfaatan itu adalah diplomasi budaya kita ke luar, baik keluar provinsi maupun keluar negara secara internasional. Itu butuh ada kreativitas dan pengembangan sehingga dia bisa menyesuaikan diri, ya. Kita tahu juga bahwa di dunia internasional pasti banyak event-event yang mengundang khususnya Sumatera Barat untuk menampilkan tari-tari di luar negeri. Nah, kan salah seorang menteri kita di negeri, ya, kemudian itu sebagaimana saya yakin juga dari instruktur yang sudah hadir, ya, juga seperti itu, ya, sering sekali mungkin diundang ke luar negeri. Maka ini perlu pengembangan. Maka itu dalam rangka itulah barangkali, ya, kegiatan kita ini supaya lahir koreografer yang punya daya imajinasi menggabungkan antara tradisional dengan kontemporer. Yang kedua, dalam rangka pemanfaatan juga samping diplomasi ada aspek ekonomis, ya. Kita tahu bahwa di dunia ini tidak bisa lepas dari UUD, ya, ujung-ujungnya duit gitu, ya. Nah, maka dari tari sebenarnya dia pasti punya implikasi pada ekonomi kita. Nah, kita menginginkan dari kegiatan workshop ini akan lahir koreografer, pelatih tari yang nanti akan bisa melahirkan juga mungkin koreografer baru, tidak melahirkan penari-penari yang dari itu dia bisa menghasilkan, dia bisa mendapatkan sesuatu atau apa namanya profit, ya. Jadi tari adalah profitable, dia pasti punya keuntungan materi, ya. Walaupun sambil menghibur, kemudian juga memberikan pesan-pesan, tapi bukan tidak boleh kita untuk mendapatkan profit atau secara ekonomi dalam dampak negeri. Kalau ke luar negeri, ya, saya yakin ini karena sudah tingkat nasional mungkin internasional, ya, itu profitnya tidak tanggung-tanggung, ya, dalam tingkat dunia. Bu Tati juga kan yang kemarin waktu MTQ nasional kita kan di sini, tapi ya lumayan lah. M, ya, M, kalau saya rasa kalau luar negeri itu ratusan M, ya. Ini luar biasa dari tari, ya. Kami aja itu penestani, ya, itu kami sudah usulkan, kami usulkan 1 M, walaupun turunnya tidak segitu, ya. Itu tari masal aja, hanya beberapa menit, ya, 15 menit, 20 menit lebih lama, tapi kita masukkan uang itu 1 M, ya. Sedangkan tingkat kabupaten kota aja dia 600 juta, kan belajar kita untuk itu sudah sedikit, ya. Kalau nanti mungkin enggak juga kan begini tuh 1 M, ya. Nah, ini, ya. Tari masal. Tari masal, Iya. ya, tari masal. Murah. Jadi begitu aspek. Saya yakin adik-adik ini sudah merasakan aspek. Dan terakhir kita butuh kolaborasi, kerjasama semua pihak, ya, agar kesenian kita, kebudayaan kita lestari, kemudian juga ada pemanfaatan. Untuk diplomasi, ekonomi, itu adalah untuk pembangunan karakter bangsa. Termasuk tari, ya, itu aspek itu besar. Kemudian kita perlu ada pembinaan yang rutin dan kita perlu ada pemanfaatan
yang luas, terutama di tari ini kerjasama di antara baik mungkin pemerintah, ya swasta, ya kemudian juga perusahaan, BUMN, BUMD, mungkin masyarakat, ya sangkar-sangkar yang ada di masyarakat, ya perlu kerjasama. Kami butuh, kemudian sangkar-sangkar juga butuh, ya. Pemerintah pasti ingin membina sangkar-sangkar, tapi tata kelola di sangkar-sangkar ini perlu diatur, ya. Sehingga kolaborasi sinergi kita bersama akan memajukan budaya. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, ini jadi persoalan. Kita khawatir pelestarian kebudayaan kita akan bermasalah kalau kita jalan sendiri-sendiri. Ya. Bapak Ibu kalau tidak adik-adik sekalian kalau tidak punya sertifikat, ya luar negeri nanti bermasalah juga, karena luar negeri diminta yang punya sertifikat, walaupun kemampuannya internasional, tapi kalau tidak ada sertifikat, nah, itu makanya pemerintah melakukan sertifikasi, ya untuk para seniman, budayawan, ya sastrawan, fotografer, seperti itu. Sekali lagi kita perlu kerjasama bersama. Mudah-mudahan kegiatan kita walaupun singkat 3 hari lebih kurang itu bisa sebagai pemicu lah, dorong motivasi bagi adik itu bisa berkarya. Walaupun ilmu dari Bu Tati dan Pak Patrick, ya mungkin tidak semuanya diberikannya, ya. Tapi kalau ada motivasi dari adik-adik ini untuk belajar lebih lanjut, maka itu bisa bermanfaat, bisa berkembang ilmu. Mungkin begitu ya nanti. Tapi kalau bisa semuanya itu diberikan, ya. Mudah-mudahan, ya, tentu saja adik kita akan bahagia dengan mendapatkan workshop itu. Itu aja barangkali dari saya. Maka kegiatan workshop tadi ini apa maksudnya? Koreola, ya Koreola, artinya dengan kita ini sebagai labor, ya, ini bukan saja penari tapi sekaligus adalah koreografer, calon-calon koreografer. Jadi selabornya kita latih dan bisa juga menciptakan tari, menjadi sekaligus juga sebagai instruktur juga. Maka acara ini akan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya pemasangan kokarde dan sal secara simbolis kepada perwakilan peserta oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat kepada perwakilan peserta Putra Agustinus dari Mentawai dan Putri Sandora dari Kabupaten Pesisir Selatan disilakan mengambil tempat. Ya Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, ini dia pemasangan kokarde dan sal secara simbolis kepada perwakilan peserta oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Baik, kami silakan kepada seluruh peserta workshop tadi untuk juga memakai kokarde dan sal. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Dinas Kebudayaan. Oke. Ayo bersama budaya Sumba. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan penghormatan kita tumpangkan kepada MC, pada pembicara-pembicara sebelumnya, dan untuk menyingkatkan waktu kita mulai saja. Saya lihat Anda bergembira dan ketawa-ketawa. Mudah-mudahan kegembiraan itu terpelihara sampai akhir kegiatan ini, dan jangan sampai ada yang menangis ketika sudah masuk praktek, ya. Kegembiraannya harus sama, ya betul ya. Saya kenalkan ini 3 orang narasumber. Ada Ibu Hartati, Uni Tati. Ada, saya sebenarnya mengenalnya David. Kalau M-Fitri itu baru hari ini saya mengenalkan gitu kan. Dulu David aja terus gitu kan. Banyak M-Fitri. Terus ada udah Mevri.
Kalau CV mereka silahkan baca di Wikipedia itu ada, baca di mana-mana itu ada. Tapi kalau soal menari, saya kira di usia-usia mereka yang sudah mulai sepuh ini, kecuali David yang masih muda gitu kan, saya kira itu darah dan dagingnya itu sudah tidak bisa lepas dari dunia nyata. Jadi tidak perlu diceritakan lagi CV-nya. Kalau pengalaman menarinya baik secara regional, nasional maupun internasional, itu pun sudah menjadi pengalaman mereka. Nanti kalau Bapak ceritakan, kalian akan pintar mendengarnya. Tapi yang terpenting di dalam soal ini, yang menjadi kajian dari kegiatan kita 3 hari ini, kami semua tahu, mungkin kalian ada yang sekolah seni, baik dari SMKI maupun dari isi Padang Panjang. Tapi pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari sekolah-sekolah itu biasanya terbatas dan biasanya juga konvensional, dan hal-hal yang di luar aktivitas kalian di perguruan tinggi atau sekolah tidak akademis setidaknya akan dipertajam dengan kegiatan-kegiatan workshop yang walaupun singkat ini. Ini Pak David dari Jakarta, Bu Tati dari Jakarta yang sudah datang hari sini dan memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Tentu kita berharap anak-anak ini sebagai penari, tapi tidak akan lahir sebagai seorang peniru. Itu intinya sebenarnya kan, penari tidak akan lahir sebagai seorang peniru. Kalau misalnya penari-penari lahir sebagai seorang peniru, maka berhentilah Anda pada tari-tari ya untuk apa istilahnya, kreasi saja, berhentilah di sana. Tapi ini karena koreo lah, dasar dari koreo itu adalah pemikiran, dasarnya adalah pengetahuan budaya, dasarnya adalah nilai-nilai. Itu menjadi dasar semua. Jadi teman-teman calon koreografer ini, kalau tidak menambah wawasannya, kalau tidak menambah bacaannya, kalau tidak mempertebal bukunya, Anda akan stuck di tari kreasi. Kalau tidak percaya, nanti tanyalah sama orang-orang ini bertiga. Saya hanya mengantarkan itu saja. Sesi pertama ini akan diisi oleh David. Katanya langsung praktek ya David? Yeah. Langsung praktek. Silahkan kalian ambil posisi di sebelah sana yang ada layar hitamnya itu. Langsung ke sana saja, simpan bukunya, siapkan diri untuk praktek. Yang ketawa-ketawa tadi, habis ini ketawalah sepuasnya praktek. Ya, oke, sekira cukup. Dari ada yang mau sampaikan, David? Tadi enggak ya? Kita langsung saja ya. Baik, silakan teman-teman langsung ke ruang praktek. Kita lanjutkan kegiatan kita. Saya tutup pengantar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tema pagi ini adalah olah tubuh dan teknik tari. Nah, sebenarnya kalau dibahas satu persatu itu panjang banget, karena fungsi olah tubuh itu adalah bagaimana kalian mengenal tubuh kalian ketika bergerak. Jadi tidak hanya berfungsi sebagai stretching atau sebagai memulai bergerak dengan olah tubuh gitu. Kalau kita paham tentang anatomi atau tentang olah tubuh, fleksibilitas adalah bagaimana kita memahami garis atau otot yang dibutuhkan di dalam ketika bergerak. Kalau kelenturan, setiap orang punya beda-beda kelenturan. Kadang ada orang yang gampang banget buat lentur, kadang ada yang nggak gampang lentur. Nah, guna fleksibel itu adalah melatih kekuatan atau otot yang bisa menyamakan bentuk. Jadi perlu dilatih flexibility itu adalah bagaimana penggunaan atau penguasaan otot di dalam tubuh kita masing-masing untuk menyamakan bentuk sama menyamakan garis-garis pada bentuk koreografi. Jadi tidak mengandalkan kelenturan, karena kalau kita mengandalkan kelenturan di dalam menari, semua orang pasti tidak akan sama bentuknya. Nah, makanya dibutuhkan pemahaman tentang flexibility dalam bergerak, gitu ya. Nanti akan aku sampaikan bagaimana caranya untuk menggunakan flexibility dalam otot dalam bergerak. Gitu. Mungkin kalian udah tahu bagaimana sikap berdiri ketika kalian mau bergerak. Kita pakai posisi paralel. Bentuk kaki ini banyak. Ini adalah posisi paralel yang biasa dipakai oleh orang-orang kontemporer.
Tapi kadang-kadang kita mengadopsi juga bentuk kaki dari balet punya. Jadi ini adalah posisi 1, run out, posisi 2, posisi 3, posisi 4, posisi 5. Tapi ini jarang dipakai oleh kita orang-orang kotak. Ini perlu bentuk kaki yang kalian pahami ketika kalian mengekspor atau membuat sesuatu bentuk lain dari apa yang sudah. Ya, kita mulai dari posisi paralel. Ketika berdiri, kita berimajinasi kita punya 3 titik di bawah telapak kaki. Itu adalah panggul kita selalu berpijak ke lantai. Jadi ada titik 1 di bawah tumit, titik 2-nya di bawah kelingking, titik 3-nya di bawah jempol. Ini fungsi kita untuk mengkontrol kaki atau telapak kaki ketika kita berdiri di posisi paralel. Silakan. Tapi tumpuannya adalah di 2 titik yang di depan. Jadi bukan bertumpu di tengah, tapi tengah itu adalah di 2 titik yang di depan. Inilah center tubuh kita. Ini bukan begini center tubuh, tapi adalah di 2 titik yang di depan, agak condong sedikit ke depan badannya. Ini center tubuh kita. Kenapa? Ketika jinjit kita sudah langsung di posisi vertikal. Tahu istilah core nggak, teman-teman? Tahu istilah core? Nggak. Core itu adalah center yang adanya adalah di tengah sini. Fungsinya adalah untuk mengkontrol tenaga, mengkontrol balance, mengkontrol ruang gerak. Perlu sangat kita harus tahu bagaimana cara memfungsikan core atau center tubuh itu sendiri. Ya, fungsinya adalah ketika bergerak kita sangat bisa mengatur tenaga, ruang, dan energi dari core yang tadi. Oke, cara mulai lagi. Nafas dari hidung panjang. Kumpulkan di sini udaranya. Ketika buang nafas dari mulut, tekan perutnya masuk. Tahan, tapi baunya harus santai, rileks. Tensionnya hanya di bagian tengah perutnya aja. Oke, sekarang lihat ke depan. Cari 1 titik fokus di depan. Tarik nafas panjang dari hidung, buang dari mulut. Waktu buang nafas, tekan perutnya masuk. Berasa ada kekuatan atau tekanan dari tengah perutnya. Oke, kita mulai ya. Nafas panjang dari hidung, kumpulkan di diafragmanya, buang dari mulut pelan-pelan, tekan perutnya. Bahunya rileks, tangannya rileks, lehernya rileks, nafas terus sampai berasa ada tekanan atau ada tenaga yang keluar dari energi kalian, dari dalam, dari center tubuhnya. Nafas terus, panjang, buang nafas dari mulut. Fokus kepada center perutnya, fokus kepada core-nya. Ada yang lucu, Mas? Ada yang lucu? Kenapa Anda tertawa? Geli. Kenapa geli? Nafas. Relax dulu. Nafas lagi sampai berasa tekanan. Oke. Setelah bernafas dari tengah, nafas. Setelah berasa, tolong dipertahankan energi yang ada kalian dapat dari center tubuh kalian. Oke. Kita mulai dari otot leher. Tahan, nafas dari hidung. Buang nafas, hanya fokus ke otot lehernya aja. Bawa ke arah kanan. Ambil dari samping kanan, torso bagian kanan. Bawa ke arah kiri. Tekuk kedua lututnya atau dibilang plie. Buka ke arah samping. Jauh lebih panjang lagi torsonya. And putar. 1 di bawah. And putar bahunya. Lihat ke atas. And roll down ke bawah.
maju ke depan, dorong punggungnya panjang ke depan, bawa ke atas, paha kanannya masuk ke dalam, out, swing keluar, and open, circle, and roll down, and balik ke depan, swing, and roll out. Paham caranya? Kita ulang. Ya. Lagi ya. Kelihatan. Enggak kelihatan. Oke, saya sini bisa kelihatan ya. Tapi sekali kita coba. Oke. Jadi ketika berolah tubuh, bagaimana mengfungsikan teknik tubuh? Ya. Pertama, kakinya paralel, kaki dari hidung panjang, buang nafas, otot fokus sama otot leher, bawa ke arah kanan, hanya otot leher saja, pindahkan energinya ke bagian kanan, fokus ke tangan sama torso bagian kanan, dorong torsonya saja ke arah kiri tanpa ada hip yang bergerak. Baru tekuk kedua lututnya, bawa turun, buka kakinya di posisi 2 turn out, swing, naik lebih panjang lagi. Ini ruangnya beda ya guys. Jadi dari ruang pertama yang cuma setengah, ruang kedua lebih besar. Beda teknik dan olah tubuhnya. Ya, jadi bukan bentuk. Jadi kalian jangan melihat bentuk ini hanya bagian dari olah tubuh, ini bukan gerak. Jadi jangan berpikir menghafal bentuk gerak. Ini bukan bentuk gerak, tapi ini adalah olah tubuh dengan bergerak. Ya, jadi bedain fungsinya. Dari sini ototnya hanya fokus sama torso. Ketika dibawa ke bawah, torso kiri lebih panjang, support sama kaki kiri yang panjang. Baru naik ke atas, kontrak perutnya dari core-nya bawa ke arah diagonal kiri, baru berputar. And go. And dari sini gulung bahunya ke belakang, roll up dari perut bawah, tengah, dada, leher, and gulung lagi ke depan. Tekan tulang punggungnya panjang, dorong ke depan, angkat dulu, tarik tulang punggungnya ke atas, turun lagi, dorong hipnya ke atas, tahan di posisi piramid segitiga, dorong lutut paha kanan ke dalam, ya, punggungnya flat back, dorong ke belakang, dibuka ke samping dulu, otot pahanya out, and masuk lagi ke dalam, dorong keluar, naik ke atas, putar ke arah luar, pangkal pahanya, masuk lagi ke dalam, dorong lagi tulang punggung jauh ke depan, angkat badannya, angkat lagi hipnya, mundur tangan ke arah kaki, tekuk kedua lututnya, roll up dari otot ke bawah, tengah, dada, leher, balik ke center. Fokus sama tulang punggungnya masukin ke dalam, lurusin. Lurusin. Segitiga mana? Dorong punggungnya ke dalam jauh. Dorong punggungnya masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Kamu ke arah pahanya, jangan turun lagi, dorong aja. Nah, dorong tulang punggung masuk ke dalam lebih jauh. Rata, punggungnya harus flat back, harus rata punggungnya. Oke, jinjit kakinya sekarang, lurusin lututnya. Sekarang masukin kaki kanan ke dalam tekuk, punggungnya flat back, lihat ke depan, rata semua punggungnya, flat back, lurus ke depan punggungnya. Nah, sekarang dorong lagi ke atas, keluar kakinya, tarik ke atas, dorong punggungnya ke atas segitiga. Fokus sama otot bagian dalam pahanya, otot sini nih. Dorong buka ke atas, baru putar sama pangkal pahanya yang diputar ke dalam. Nah, balik lagi posisi awal, dorong lagi ke depan, flat back,
Hipnya dorong lagi ke atas, tangannya mundur, ke arah kaki tetap di bawah, terus mundur, plie, tekuk and roll up. Dari punggung, dada, leher, balik kursi awal. Ya. Exhale. Panjang. Go. And putar. Bahu. Roll down. Roll. And inhale, exhale. In. Out. And up. Inhale. Ya, mundur. Roll. Kiri and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, stop. Feel guys, jadi ini bukan hafalan gerak, tapi bagaimana memfungsikan ototnya bekerja. Ya, dulu, yang ini, nafas, 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, buka, 7, 8 sampai sini, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan jangan bikin drama, bukan tarian, olah tubuh, ya. Otot yang difungsiin sama ruang badannya, bukan ekspresinya, ya. 5, 6 dulu, 7, go, 1, 2, 3, 4 sampai telat. 1, 2, 3, 4 sampai. 5, 6, 7, 8 sampai. 5, 6, 7, inhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3,
Di dalam program workshop seni budaya selama 3 hari ini saya mengajarkan bentuk atau penguasaan olah tubuh dan teknik gerak. Di mana buat saya di sini adalah sebuah eksplorasi tubuh yang dibutuhkan oleh seorang penari ataupun koreografer gitu. Tapi sangat penting sekali buat koreografer karena di mana koreografer tidak hanya memberikan bentuk kepada penari, tapi bagaimana mereka bisa mendetil atau memberikan pemahaman tentang ketubuhan untuk para penarinya gitu. Karena apalagi kita bersangkutan dengan sebuah gerakan ya, jadi perlu sekali untuk bagaimana gerakan itu mempunyai ruang, mempunyai tenaga, mempunyai dinamika, dan juga bagaimana dari secara karakter. Nah, itu sangat perlu banget didukung oleh olah tubuh tadi gitu. Jadi buat saya sih materi ini sangat penting sekali buat para koreografer terutama dan juga para penari. Jadi saya berpesan semoga kalian paham apa itu yang namanya olah tubuh dan kebutuhannya. Baik teman-teman seluruh peserta workshop dari acara akan kita lanjutkan kembali untuk sesi kedua ini dengan narasumber Bapak Eri Mevri dan akan dimoderatori oleh Bapak Suhendri. Kepada Pak Suhendri disilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini fase-fase lawan ini biasanya habis makan nantu gitu kan, apalagi sebelumnya telah dihajar habis-habisan oleh Bang David gitu kan. Tapi itu memang bagian dari proses, bagian dari pengembangan dan bagian dari apa-apa yang akan saudara-saudara lewati nanti kalau memang memilih jalurnya menjadi jalur koreografer ya, menjadi koreografer. Baik, saya tidak akan berpanjang-panjang soal Om Eri ini, kita serahkan saja waktu dan tempat selanjutnya, dan saya berharap saudara-saudara semuanya tekun dan serius mendengarkannya, tapi santai dan siap-siapkan juga berbagai macam pertanyaan, jadi jangan menampung saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi koreografer katanya ingin penari. Koreografer katanya kan. Kalau si anak jadi ingin penari ya luar. Saya terus. Itu pertama. Yang kedua, putusan sanggar atau komunitas misalnya. Tinggi sekitar. Oke, lah urusan kabupaten kota, putusan kabupaten kota. Baca gunanya untuk mengenali tubuh kalian sendiri. Nah, itu gunanya. Jadi dapat kepada dari David beko, dari Pak David kalian untuk mereso badan kalian. Taman contoh dan dirinya ada jadi David, kalian jadi Tati, kalian jadi Eri Mevri, kalian tidak boleh jadi kami. Kalian harus jadi diri sendiri. Jadi apa yang kami berikan batiku dan pengalaman kalian di sekitar Taman Budaya itu gunanya untuk memareso diri kalian, untuk mempelajari diri kalian, kenali diri kalian. Itu baru kalian tidak mencontoh apa yang dilakukan, tidak sarpo jurang lain. Sarpo jurang lain kan tak berbicara berbeda dengan orang lain, tak perlu cari benar. Tak perlu kemudian apa memikir juga. Lama sama saja. 8 karet, 4 karet. Kena di buku 8 karet sebenarnya untuk kalian cari gerak berbeda. Pinsan kalian. Kalian dua gerak model ko, ASEAN itu makanya. Kalian dua gerak model ko, ASEAN itu makanya tak ada. Dan akan membuat berbeda itu. Selidiki diri kalian, pelajari diri kalian. Baca mempelajarinya melalui membaca apa yang kami berikan, mempelajari apa yang kami berikan. Jangan kalian hafal,
Kalau kalian hafal, kalian modal dari Mevri mengecek model udah ada fit kalian tadi baca. Perhatian yang bijak, pelajari gerak tubuhnya itu, lalu bawa ke diri kalian, lahir pemilik kalian sendiri. Karena seluruh waktu pasti berbeda, ada yang berbeda yang diciptakan Tuhan itu ada yang berbeda. Berbeda itulah yang cari, jangan gerak berbeda yang kalian cari. Insan kalian itu cari dari kode, pakai ini siang butuh lalu siang butuh. Ibu itu gerak model kode sampai gerak menyungkiang dia, orang kue lah menyungkiang lebih menyungkiang lah berawak kan? Nah itu harus kalian pikirkan. Itu dasar kalian. Itu kesempatan kalian yang paling sempurna ya. Hari ini selama 3 hari kesempatan kalian sempurna karena mereka punya pengalaman yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Rugi kok kalau ada nandak mengirim anggotanya dari komunitas dari kabupaten kota ke Singapura karena keragam ketiganya ada ragam yang akan kalian contoh, yang akan kalian baca, yang akan membimbing pemikiran-pemikiran kalian ke depan. Jadi kalian memang kemarin disuruh untuk berpikir, bukan disuruh untuk menghafal dan meniru kami. Tidak. Yang boleh kalian tiru itu cuma cianya semangat. Kami semangat itu untuk berkarya, untuk berkesenian, semangat. Yang itu saya tiru. Yang gaya kami ya kalian tiru karena kalian punya gaya. Jadi belajari gaya kami untuk mencari gaya kalian. Jadi pernah tahun 90 sampai saya tidak pandai sedikit sebenarnya. Tahun 90 sampai sampai kini tidak pandai benar. Dan pergi ke Amerika. Seorang sampai nggak tahu yes no sih di bawah di Amerika itu adalah orang Malaysia yang menjadi gaya nyalah nampingi dan setiap hari selama tengah 2 bulan di situ. Ini orang Malaysia sekolah di University di Carolina Utara dan tanya gini, "Apa sekolah kau aja dari mana?" Malaysia. "Apa sekolah kau?" "Siapa itu kerajaan?" "Kan negara pada suku Amerika." Jawabnya sih saja. Kami mah disuruh dari kerajaan pergi sekolah kemari untuk membaca dan belajar dengan baik. Ini kembali ke karya ya. Ada pertanyaan rekan-rekan. Ini karya aku. Berkarya untuk apa? Pertanyaan yang paling sadis tuh. Itu apa? Wah harus nampak yang bodoh seronya. Nampak yang bodoh seronya. Oh, berkarya untuk siapa? Jadi ada macam-macam karya dan awak gue. Ada macam-macam karya gue dia tahu. Kalau karya yang buat kini untuk pejabat, karena dia baru lenggang melenggo kuat itu maninya. Itu apa untuk pejabat dari senyum dan itu pun untuk pejabat untuk pemerintah. Kok karya apa dan gue untuk siapa lah ya? Harus kenali itu ya sembarang saya model dinas pariwisata provinsi itu model itu dulu. Aduh IPAM dibanding kemudian. Nah dibutuhkan di IPAM itu kirim ke situ tradisi kontemporer. Hanya kirimnya tari PE kreasi baru kan. Tak laku dari cari orang. Nah, itulah pemerintah daerah apa namanya model pakai misi-misi budaya luar negeri. Orang akan melihat itu dan pemikiran Indonesia kalau enggak tradisi Indonesia. Tapi kita bawa kreasi lebih hebat orang membuat daripada awal. Kalian tampil ya di tepi jalan lo tuh. Saya pernah pergi luar negeri dibawa dari dinas pariwisata. Saya di tepi jalan lo kalian tampil di risiko kalian pangkal lo kata kami. Tidak ada lebih dari itu.
Tapi dia tahu tuh luar negeri mau dibuat di dinas pariwisata, di gubernur membawa, gubernur saja tidak menggaranti, kesini ada juga tidak bawa. Nah, tampilkannya di mana? Di Bongkok Kabelan lah, di Bongkok Mall lah, di Traktor kan sudah tampil. Kan ada tampil di gedung. Dah ada loh, dah baru tu juga dah boleh tampil. Sedang tu penontonnya siapa? Lucunya misi budaya ke luar negeri, apa nontonnya orang Indonesia orang kereta lo. Astagfirullah, itu pakai lebih di awal. Awak pergi membawa karyawan ke luar negeri, di Indonesia lo pakai. Saya tahu dia nomor dua, tak siapa. Kami pergi ke luar negeri, tak bawa pergi Indonesia mau biaya tak. Kami bawa pergi ke luar negeri, kami bawa pergi ke Indonesia. Itu beda itu siapa? Jadi misi budaya yang program dari pemerintah yang menghabiskan dana Indonesia itu dibawa ke luar negeri. Tampil kalian cuma di trotoar. Itu lalu seperti itu lalu itu dan itu kena ada hasil begini. Itu mana harus kalian garis bawah itu baru mereka tahu awal kosong mereka harus tahu. Tapi kalian tidak tergantung pada mereka. Proses yang paling penting itu sebelum kita mengolah yang lain, olah tumbuhan penting. Kalian tidak melatih seperti abadan lah, apa bengkok itu lah. Jadi mati kenal itu baru kita mati karena dia tahu itu buat ini baru kita nanti baru kita buat dengan para peneliti dan Bapak punya kekuatan. Bapak dari tahun 83 itu melawan pemerintah kan sampai ini. Ini rata-rata semuanya siapa yang tidak sekolah seni tunjuk tangan. Sekolah seni sampai ini SMKI pun juga ini ya sekolah seni termasuk. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, saya tanya ke yang sekolah seni. Tadi menyimak yang pertama, yang kedua menyimak, yang ketiga menyimak. Apakah kenyataan itu sama dengan apa yang kita lakukan? Saya tanya dulu. Samuna Junanawa Karajon. Sama. Artinya menstruktur gerak. Gitu ya? Benar nggak? Yakin nggak? Benar nggak itu? Koreografi gerakan kelompok. Tadi ada tuh yang dari OP. Ya, tentang catatan tari. Tentang catatan tari. Di sini fokusnya tentang struktur gerak. Di sini catatan tari, di situ soal persoalan kelompok, tunggal, solo ada gitu. Benar nggak begitu? Hah? Benar. Kalau menurut saya tidak sederhana itu. Koreografi itu tidak cuma bicara gerak. Koreografi itu bentuk visual yang kita tangkap di panggung. Jadi dia tidak bicara soal gerak saja. Tadi struktur masuk. Jadi struktur visual justru yang kita tangkap di panggung itu, yang menghadirkan gagasan. Jadi lengkap, ada struktur visualnya yang bisa kita tangkap, kemudian ada gagasan di situ, ada konsep di situ, ada yang kita tutur, hal-hal
simbolik ataupun tidak di sini. Jadi tidak sesederhana. Nah, kita mulai nih bekerja dengan pengertian itu. Mari kita memulai pekerjaan kita. Oke. Nah, saya di sini akan bicara tentang koreografi. Bagaimana menyampaikan gagasan melalui roh, spirit, dan nilai-nilai tradisi. Jadi tidak ngomong soal gerak, ya. Bahwa tari itu membutuhkan gerak, ada tubuh di situ, iya. Tapi bagaimana karya itu juga disampaikan melalui spirit, roh, dan nilai-nilai tradisi. Karena kan kita selalu dimanapun kita berada, tradisi itu, akar itu melekat dengan kuat. Misalnya kayak saya, berapa puluh tahun juga saya merantau, tradisi saya melekat dan tidak bisa ditinggalkan. Jadi kita tidak bicara teknik, tidak bicara bagaimana membuat rangkaian gerak, tapi menempelkan roh, spirit, dan nilai-nilai tradisi di dalam karya. Sudah sampai di situ? Oke, lanjut. Kok agak gaya dosen kok? Jadi nggak dialog deh, tapi beko. Koreografi dan karya tari ini secara ringkasnya, kalau kita tadi bicara roh spirit itu, saya bikinnya gini. Koreografi merupakan salah satu ilmu. Ini ilmu ya, koreografi itu ilmu untuk mewujudkan ide gagasan menjadi konsep untuk sebuah karya tari. Itu kenapa saya tidak bicara soal gerak tadi. Koreografi itu bukan struktur gerak, bagaimana membuat gerak, tapi dia ilmu bagaimana kita mewujudkan ide gagasan. Melalui karya kita dapat menyampaikan tentang perasaan, imajinasi, persoalan, dan pengalaman pribadi, lingkungan sosial masyarakat, kondisi aktual di masyarakat, politik, serta alam dan penciptanya. Jadi itu banyak hal yang bisa kita sampaikan lewat karya. Jadi tidak cerita legenda-legenda saja, banyak dan bisa disampaikan. Oke? Kalau foto-foto untuk memperancang halaman sini. Lanjut. Nah, koreografi dan karya tari. Konsep koreografi dalam bentuk gerak dapat berakar dari teknik tari tradisi dan teknik tari modern, teknik yang tari populer pun, tari pop pun bisa, serta teknik penemuan pribadi. Jadi dia bisa dari manapun, dari teknik tari tradisi, teknik loh ya, bukan gerak ya, ingat tuh. Jadi beko di Samuan ada gerak pop yang dimasukkan, bukan teknik tari tradisi, teknik modern, teknik pop ya, tari pop. Tari populer apa? Tari populer apa? Hip hop. Hah? Boy. Hip hop, b-boy, apalagi K-pop, ya kan? Tekniknya atau penemuan pribadi, bisa saja ada teknik yang kita temukan secara pribadi. Kemudian mengangkat sebuah tema yang berlatar belakang tradisi dapat berangkat dari aspek-aspek adat istiadat. Jadi kalau ada tema yang berlatar dari tradisi, itu bisa muncul dari aspek-aspek adat istiadat.
yang menjadi kegelisahan kita tentang adat istiadat. Kula ndak kayak ndak cocok kule doang lama lawan ya, atau ada yang dipikir ini harus tetap ada aspek-aspek tertentu adat istiadat. Nah itu bisa. Jadi tetap ujung-ujungnya adalah harus kegelisahan. Jadi nggak dicari-cari tuh kegelisahan. Keadaan sosial masyarakat juga kegelisahan. Jadi dia tidak dicari-cari kayak dari tadi tentang karya dari tadi yang apa, serikat sarike apa dari sarike. Nah itu kegelisahan itu. Nah kenyataan yang terjadi dialami hari itu menjadi kegelisahan. Lalu dari kemudian berpikir soal hal sarike itu yang kemudian dikoneksikan dengan apa yang disebut sarike di Minangkabau itu. Jadi semuanya adalah dorongan kegelisahan. Jadi nggak nyari-nyari ya. Keadaan sosial masyarakat, filosofi yang dianut secara turun-temurun, pengalaman pribadi, keseharian masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kuncinya berangkatnya kalau tadi ifrananya dari mana menemukan dan bagaimana, itu selalu kegelisahan yang paling mengganggu. Seniman dia menjadi peka, apapun memang harus dibicarakan, menjadi gelisah. Jangan takut untuk mengkritisi itu, jangan takut untuk, karena seniman itu memang perlu kepekaan itu. Kalau laka mengecek akui, susah kalian kan. Apa yang diomongin dari tadi, bagaimana menemukan itu tidak ada sesuatu ya Pak. Bikul bakaran se hari itu bakaran kaisek gelah. Tapi nggak ada kegelisahan kita di situ. Sudah? Kemudian koreografi masih sama, ini terusannya konsep. Nah, tema tradisi tidak selalu harus menggunakan, ini pernyataan ya, tema tradisi tidak selalu harus menggunakan materi gerak-gerak tradisi atau hasil eksplorasi yang menjadi bentuk tradisi. Jangan salah kaprah. Tema tradisi tidak harus menggunakan materi gerak-gerak tradisi. Kalian tahu kan materi gerak-gerak tradisi? Jadi tidak harus. Atau hasil eksplorasi yang menjadi bentuk tradisi lagi. Sampai sepaham ya. Pemahaman tradisi dalam karya tari bukan hanya terlihat dari visual. Jadi kalau ada karya yang berangkat dari tradisi, ya, dia tuh bukan secara visual terlihat, artinya tidak terlihat dibentuk, ya, namun juga dapat dilihat dari atmosfer. Apa itu atmosfer? Udah tahu kan? Taraso ya Wak. Ini tidak nampak wujudnya, tapi taraso itu tradisi. Nah ini yang sulit menemukan. Itu yang tadi dibilang roh tadi, spirit tadi. Bisa dari energi, bisa dari cuman hal-hal kecil. Jadi tema tradisi itu tidak selalu harus diimplementasikan dengan gerak-gerak tradisi atau eksplorasi hasilnya tradisi juga. Tapi dia bisa hanya ditangkap tuh atmosfernya aja nih yang terlihat tradisi. Nah itu udah sesuatu yang baru, terasa bagi orang tradisinya.
tapi kok gak karajan di praktek. Jadi dia nggak harus kudu-kudu aduh, sudah itu tangan sudah ayat aduh. Jadi kita harus eksplorasi dari bagaimana menemukan atmosfer atau suasana karya secara utuh, sehingga orang lihat, wah Minang banget. Padahal gerak-gerak ini jauh banget dari Minang. Misal, nah kayak gitu. Kemudian ini menerangkan tentang mengembangkan dan melestarikan seni tradisi, bukan hanya dengan merekonstruksi. Jadi kalau pola pikir kita tentang melestarikan, itu bukan dengan jalan merekonstruksi saja atau revitalisasi, mengangkat tradisi menjadi materi karya, mengembangkan dan menggali gagasan yang ada di tradisi akan menjadi lebih berarti. Jadi kalau menurut saya, ya, mengembangkan dan menggali gagasan ya dari tradisi itu akan menjadi lebih berarti. Pertama-tama ucapan terima kasih atas undangan Taman Budaya Padang dan Dinas Kebudayaan Sumatera Barat. Ini kesempatan saya sebetulnya pertama-tama juga gitu sebagai putra Minang untuk datang memberikan workshop. Nah, kali ini workshop yang saya berikan tentang koreografi. Ini bicara soal bagaimana sebuah mindset berkarya yang berangkat dari tradisi. Nah, tradisi itu tidak untuk diulang, tapi untuk diurai, untuk digali, untuk memang inspirasi. Nah, ini yang saya dorong di dalam workshop ini. Bagaimana teman-teman muda dari komunitas, dari perwakilan kabupaten kota untuk melihat bagaimana mereka berkarya dan memanfaatkan tradisi itu. Jadi kalau bicara soal pelestarian, bicara soal bagaimana kita memanfaatkan, bukan mengulangnya tapi menggali, sekali lagi ya, menggali, kemudian mencari pengetahuan dari situ lalu dikembangkan dengan baik tanpa meninggalkan roh, spirit dari tradisi itu sendiri. Nah, kemudian di dalam berkarya juga di era sekarang yang disebut dengan kontemporer itu bukan persoalan gerak, tapi persoalan mindset juga. Bagaimana gagasan itu yang bicara soal persoalan-persoalan yang ada hari ini. Jadi bukan gerak. Jadi sekali lagi kontemporer itu bukan teknik, bukan gerak, tapi pola pikir. Nah, mungkin barangkali tepatnya begitu. Pola pikir bagaimana kita melihat gagasan itu memang persoalan isu-isu yang ada hari ini, kegelisahan kita yang ada hari ini. Karena kontemporer Sumatera Barat tentu saja tidak sama dengan kekontemporeran masyarakat di Riau saja misalnya yang paling dekat. Nah, ini yang perlu diberi pemahaman. Kemudian konteksnya dengan sebuah karya, bagaimana koreografi itu juga tidak meninggalkan hal-hal yang sangat substansi dari tradisi itu sendiri, gitu. Rohnya, spiritnya, dan seterusnya. Walaupun kita membuat tari kreasi pun, kreasi tidak hanya mencomot gerak-gerak tradisi lalu dirangkai dan menjadi tari baru, tapi bagaimana kreasi itu juga sebuah kreativitas, itulah yang membuat dia menjadi daya jual gitu loh, daya jual yang tinggi. Dan bagaimana kita memanfaatkan tradisi,
mengembangkan tradisi itu sendiri. Semoga ini bermanfaat. Saya sebagai salah satu seniman tari, koreografer putra Minangkabau yang hidup di rantau, sangat berharap bahwa generasi-generasi seniman tari tumbuh sebagaimana dulu-dulunya. Kita punya Huria Hadam, kita punya Gus Miati Suid, kita punya Eri Mevri, ya, ada Boy Sakti dan seterusnya. Seperti sekarang regenerasi terhenti. Nah, mudah-mudahan ini langkah awal dan seterusnya akan menjadi lebih baik dan teman-teman muda akan menjadi bergairah. Terima kasih.